Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur pada hari ini kita ada di awal pekan dan kita akan masuk dalam renungan awal pekan ini. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus menyembuhkan orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Bukankah seringkali kita mendengar beberapa orang yang dengan bangga mengatakan bahwa mereka mengenal dekat orang-orang tertentu, khususnya public figure, pejabat, sehingga mereka banyak dimudahkan dalam mengurus beberapa persoalan. Bahkan bisa menjadi sebuah kebanggaan ketika kita mengenal orang yang memiliki jabatan yang tinggi atau yang terkenal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kehidupan setiap hari kita belajar untuk terus mengenal siapa Yesus. Siapa Allah yang sesungguhnya. Dan apakah di dalam pengenalan kita membawa orang lain kepada Yesus yang kita kenal itu. Dari bagian firman Tuhan ini dijelaskan bahwa ketika tiba Yesus bersama dengan murid-muridnya di Genesaret, setelah mereka menyeberang, ada orang-orang yang mengenal Yesus. Mengenal Yesus sebagai seorang tabib yang berkuasa menyembuhkan banyak penyakit. Sehingga orang-orang yang mengenal Yesus ini kemudian pergi untuk memanggil orang-orang yang sakit. Diberitahukanlah bahwa Yesus ada di daerah itu. Sehingga orang-orang yang sakit dibawa kepada Yesus. Mereka memohon supaya mereka bisa menjamah jubah Yesus. Berita tentang seorang perempuan yang menjamah jubah Yesus dan disembuhkan sampai kepada mereka, dan mereka tahu dengan menjamah jubah Yesus mereka akan disembuhkan, dan hal itu benar-benar terjadi. Mereka menjadi sembuh. Namun yang menarik dari kebenaran firman Tuhan ini, kita merenungkan bersama-sama apakah pengenalan kita akan Tuhan Yesus telah membawa orang lain kepada Yesus. Pengenalan kita akan Allah telah membawa orang-orang lain yang sakit secara jasmani, namun juga secara rohani, kita telah bawa kepada Allah berdasarkan pengenalan itu. Orang-orang yang mengenal Yesus memanggil orang-orang lain yang berada dalam penderitaan, sakit, bertahun-tahun, dibawalah datang kepada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari di mana mungkin kita merenungkan bahwa ini adalah hari-hari terakhir. Pergumulan demi pergumulan tidak pernah berakhir dan penderitaan terjadi secara global hari-hari ini. Begitu banyak penafsiran lewat setiap peristiwa yang terjadi. Dan banyak orang yang mengalami kesulitan. Sakit secara jasmani tetapi juga secara rohani. Ada begitu banyak orang-orang yang mempertanyakan tentang Tuhan hari-hari ini. Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan mengendalikan situasi ini? Kalau Tuhan mengendalikan, kenapa keadaan kita semakin hari semakin sulit? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berkata bahwa kita adalah orang yang mengenal Allah, tahu siapa Allah, mengalami pengalaman-pengalaman hidup di dalam Yesus, adakah pengalaman itu telah membawa orang lain juga kepada Yesus? Hari ini kita merenungkan
kebenaran firman Tuhan. Kita mengenal Yesus yang berkuasa. Tidak hanya menyembuhkan orang yang sakit secara fisik, tetapi Yesus yang berkuasa mengampuni dosa dan memberikan anugerah hidup kekal kepada setiap orang yang percaya. Mari kita bawa orang-orang yang belum mengenal Yesus, orang-orang yang sakit secara jasmani namun juga secara rohani, untuk bertemu dengan Yesus. Biarlah pengenalan kita akan Dia merupakan satu landasan di mana kita membawa orang lain. Kita tahu bahwa Dia Allah yang berkuasa. Kita bawa orang yang lemah iman, kita bawa orang yang sakit, kita bawa orang yang belum percaya untuk bertemu dengan Yesus. Satu pekan akan kita lalui ke depan. Biarkan pengenalan kita akan Tuhan akan membawa semakin banyak orang juga mengenal Tuhan Yesus dan juga mengalami pemulihan jasmani, pemulihan rohani dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan kekal di dalam Yesus boleh didapatkan oleh orang lain juga. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara dalam sepanjang minggu ke depan. Biarkan kita menjadi alat di tangan Tuhan pada minggu ini untuk membawa semakin banyak jiwa bagi Tuhan Yesus. Di masa sulit ini, di masa-masa pandemi ini, ada orang-orang yang dibawa untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Panggilan kami sebagai orang percaya untuk mengenalkan Engkau kepada orang lain sebagaimana kami mengenal Engkau. Biarkan itu kami kerjakan di sepanjang minggu ini, bahkan hari-hari kehidupan kami ke depan. Ketika kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Allah yang berkuasa sanggup menyembuhkan, maka kami akan membawa orang lain kepada kuasa Allah itu, sehingga mereka juga mengalami pertolongan Tuhan, bahkan mengalami kehidupan baru di dalam Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memperoleh hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang bekerja di sepanjang minggu ini. Usaha pekerjaan yang mereka lakukan dengan takut akan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Berikan roh takut akan Tuhan bagi kami, agar ketika kami bekerja, beraktivitas, melayani Tuhan, kami melakukannya dengan penuh rasa hormat dan takut akan Engkau. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan awal pekan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom.